Salam pengharapan buat jemaat sekalian dalam cinta Tuhan. Kita berdoa sebelum dengarkan renungan pada hari ini. Tuhan, berkatilah renungan kami, supaya kami semakin hidup membawa damai dengan setiap orang yang berjumpa dengan kami tiap hari. Amin. Tukaran, kata dalam bahasa Jawa yang berarti berantem, bertengkar, atau berselisih. Memang banyak hal yang bisa membuat kita itu bertengkar atau tukaran dengan seseorang. Tetapi pada umumnya kita tukaran dengan seseorang bukan karena orang itu nggak cocok dengan kita. Tapi kitalah yang merasa bahwa saya nggak cocok dengan orang itu. Saya nggak setuju dengan pandangannya. Saya berbeda dengan dia. Kalau orang tukaran tidak diselesaikan, maka bisa diam-diaman. Bisa nggak ngomong, bahkan musuh-musuhan berhari-hari. Bahkan ada orang yang membawanya sampai akhir hidupnya. Tetapi kalau tukaran itu diselesaikan, dibicarakan dengan baik, maka bukan hanya membawa kita hidup berdamai dengan orang itu, tapi juga kita semakin akrab dan belajar makin dewasa dalam mengenal dan juga memahami seseorang atau orang-orang yang berjumpa dengan kita. Paulus dengan Barnabas juga pernah tukaran. Mereka tukaran karena Yohanes Markus. Paulus tidak mau membawanya dalam misi perjalanan yang kedua karena Yohanes Markus ini pernah meninggalkan mereka, mundur dalam pelayanan. Tapi Barnabas seorang yang mau memberikan kesempatan kepada Yohanes Markus dan dia hendak membawanya. Karena Paulus dan Barnabas ini sama-sama kekeh, sama-sama mempertahankan pendapat mereka, maka Kisah Para Rasul 15 ayat 39 mencatat bahwa hal itu akhirnya menimbulkan perselisihan yang tajam. Jadi Paulus dan Barnabas betul-betul berseberangan, sehingga mereka akhirnya berpisah. Dan Barnabas tetap membawa Yohanes Markus bersamanya berlayar ke Siprus, berlawanan, berseberangan dengan arah Paulus. Memang pada akhirnya mereka kembali bersama-sama melayani, tapi sungguh disayangkan bahwa pada waktu itu mereka tidak menyelesaikan pertengkaran mereka. Mereka tukaran hingga mereka berpisah. Saudara sekalian, bertengkar itu bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita harus membicarakan apa akar yang memicu pertengkaran itu. Nah, seringkali saudara, kita mempertahankan ego kita. Kita nggak mau belajar memahami orang lain, apalagi mendengarkan dan membicarakannya bersama-sama. Kata pokoknya, aku tidak mau tahu. Pokoknya aku yang paling benar. Maka jika hari ini saudara sedang tukaran dengan seseorang, apakah anggota keluarga saudara, sahabat saudara, jangan memendamnya lama-lama, apalagi membiarkannya lama-lama. Segera selesaikan dengan cara yang bijak, dengan hati yang penuh dengan cinta Tuhan. Maka tagline renungan harian pada hari ini, ketika kita menutup diri untuk tidak mau berdamai dengan sesama, maka kita semakin kuat mempertahankan ego kita dan kita semakin dalam menumbuhkan kebencian di hati kita kepada orang yang bertengkar dengan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya belajar bersabar, tapi bersikap dewasa dalam menyikapi setiap pertengkaran yang ada dalam kehidupan kami. Baik dengan anggota keluarga kami, dengan sahabat kami, ataupun dengan rekan kerja kami. Biarlah kami selalu membawa damai dengan semua orang. Karena Tuhan mengajarkan kami bukan untuk hadir, menciptakan, memicu permusuhan dan pertengkaran, tapi hadir membawa damai, memberi kesejukan di hati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Kalau hari ini kami tukaran dengan seseorang, mampukan kami bukan hanya untuk memberi maaf, tapi juga belajar untuk berdamai, menyelesaikan pertengkaran itu, bukan dengan ego kami,
tapi dengan cinta Tuhan yang memenuhi dan mengalahkan segala ego kami. Berkatilah kehidupan kami dengan berkat kesehatan, kebaikan Tuhan. Dan berkatilah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami di masa yang masih gak menentu yang kami jalani. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan jadikan pertengkaran sebagai senjata untuk saling membenci apalagi saling menyalahkan. Jadikanlah pertengkaran sebagai kesempatan untuk semakin mengenal, semakin memahami, semakin mengasihi orang yang bersama dengan kita dan juga belajar hidup dengan damai bersama dengan semua orang. Tetap sehat, tetap semangat dan berpengharapan. Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan saudara sekalian. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap